Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zakia Sarsabila dari kelas A1 2024 dengan NIM 24220099. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu mewawancara dua narasumber. Narasumber yang pertama itu bernama Ibu Dewi dengan profesi sebagai guru, dan narasumber yang kedua itu bernama Bapak Jeffriandi sebagai seorang pebisnis. Baik, kita langsung saja ke wawancaranya. Baik teman-teman, hari ini saya akan mewawancara mengenai mata kuliah, mengenai tugas dari Bapak Acep Haryudin, mata kuliah PKN bersama Ibu Dewi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, boleh Ibu untuk memperkenalkan diri secara singkat? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu panjangnya SE Dewi ya, SPDI GR. Nah, di sini Ibu sebagai guru dari KIA ya, yang berada di SMK Cendekia Batu Jajar. Dan rumahnya Ibu berdekatan lah dengan ada 250 meter dari sekolah ya. Sama ke sini Kia itu untuk mewawancari Ibu. Itu sudah cukup Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu, bagaimana sih pandangan Ibu itu tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini? Kalau kondisi masyarakat di sini atau di luar, apa maunya di daerah Ibu atau di luar daerah? Di daerah Ibu. Daerah Ibu. Kalau kondisi masyarakat di sini baik-baik saja, dan sosialnya ada juga ya. Alhamdulillah ada sosialnya gitu ya. Cuman ya sebagian bersosial, sebagian tidak. Mungkin kalau yang sebagian lagi mungkin satu hal kerja gitu ya. Seperti Ibu kan tiap hari itu adanya di sekolah. Jadi kalau ke masyarakat itu mungkin sosialnya hanya hari Minggu aja gitu. Kalau misalnya ibu-ibu di sini sosialnya agak baik lah. Jadi karena kesibukan orang beda-beda ya Bu? Ya, beda-beda kesibukan orang itu. Ada yang kerja, ada yang pedagang, dan mungkin ada yang di ibu rumah tangga gitu ya. Tapi hubungannya alhamdulillah baik ya Bu? Kalau di sini alhamdulillah baik-baik hubungannya, dan ke sosial juga baik, saling menghargai, dan saling kalau ada misalnya ada yang sakit saling nengok gitu ya. Terutama kan di Perum itu ya sosialnya besar juga. Kalau ada yang sakit ya kita tengok bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau misalnya tentang tadi ada organisasi, alhamdulillah di sini itu masyarakatnya kalau ke organisasi ya beragam kan, ada yang mengikuti, ada yang tidak. Ya mungkin kalau yang tidak mengikuti yaitu udah sepuh ya. Kalau yang mengikuti mungkin anak muda, terus sepantaran ABG lah, terus ada lagi mungkin kalau yang ini ibu-ibu yang masih muda untuk organisasinya, seperti kan ada posyandu ya, kemasyarakatan untuk olahraga pagi itu kan ada juga di sini gitu, ada terbentuk dengan baik ya. Baik, Ibu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Menurut Ibu, warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik kayak pemilu atau musyawarah warga? Oh, di sini itu sangat aktif ya kalau sosial itu pemilu, olahraga. Kadang kan di sini apalagi di Perum kan ada grup-grupnya kasida, ada grupnya olahraga, ada grupnya pemilu gitu ya. Terus untuk kemasyarakatannya itu sangat aktif gitu ya di organisasinya. Untuk olahraganya itu pasti senang gitu ya? Ya, kalau
kan ada senam itu ada dua macam ya. Kalau untuk yang manula ya itu senamnya kesehatan jantung. Kalau yang ibu-ibu yang di bawah manula gitu ya, itu kesehatannya kesehatan senam kesehatan mungkin ya. Dan kalau anak-anak mah di sini itu kalau anak-anak laki-laki yang kecil-kecil itu atau remaja yang laki-laki itu olahraganya futsal gitu. Jadi kalau di sini olahraganya emang di di bermacam-macam dan dibutuhkan tergantung usia juga gitu. Baik, Ibu lanjut ya. Apa sih masalah terbesar yang menurut Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Contohnya itu kayak intoleransi, hoaks, apatisme, dan tidak taat aturan. Nah, kebanyakan mah di sini tidak taat aturan ya, apalagi kan remaja-remaja. Apalagi remaja mah hobinya nongkrong. Terus dengan game-game itu ya sampai larut malam bahkan sampai subuh gitu ya. Kalau misalnya toleransinya ya sedikit lah. Kalau misalnya tidak taat aturannya ya mengganggu juga. Sedangkan yang lainnya istirahat kan mereka itu nongkrong-nongkrong sambil ya teriak-teriak sambil bagaimana gitu. Nah itu yang tidak taat aturan itu mungkin kalau di sini ya. Lalu apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Memahami sih hak dan kewajibannya, cuman ya kadang-kadang ada yang ngeyel ada yang tidak gitu. Contohnya kayak apa, Bu? Kayak misalnya kalau ini di lingkungan ya ronda tuh kan, kadang-kadang kalau misalnya waktunya ronda dia tidak ronda gitu. Atau misalnya kerja bakti dianya tidak ada gitu, kadang-kadang gitu kan. Mungkin tidak adanya mungkin ya satu ada halangan atau bagaimana atau misalnya sakit ya. Nah itu. Tapi kalau misalnya untuk ronda mungkin kadang-kadang ada malesnya mungkin ya gitu. Nah itu kadang-kadang yang tidak tidak menghargai dengan aturan itu. Terus ya mungkin dalam lingkungan misalnya membuat masyarakat di sini resah itu dengan bunyinya motor yang knalpotnya yang racing gitu. Nah itu mungkin tidak menghargai aturan atau taat aturan gitu kalau di sini gitu. Lalu apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Dampak permasalahan tersebut itu ya kadang resah ya. Kalau misalnya ada ya masyarakat yang tidak taat aturan terus tidak menghargai mungkin resah dan tindakannya mungkin pemanggilan atau ditegur ya ketika dia bikin keributan atau motornya knalpotnya racing atau misalnya terlalu malam untuk begadangnya dan menjadikan gaduh di lingkungan, yaitu itu mungkin ketua RW atau ketua RT itu bisa menegurnya atau masyarakat pun sendiri kalau misalnya memang terganggu ya pasti menegur yang tidak mentaati aturan itu. Lalu tadi juga Ibu sempat ngebahas respon atau sikap warga pada pihak berwenang terhadap masalah tersebut ya, Bu? Responnya memang bagus gitu ya, kalau misalnya ada yang ribut-ribut cepatlah ditindak gitu ya, atau masyarakat itu melapor dulu ke yang pihak Bapak RT. Kalau misalnya Bapak RT dengan Bapak RT tidak bisa, mungkin dengan Pak RW-nya. Kalau misalnya Pak RW-nya sudah sama Pak RW tidak bisa, mungkin ya ke ranah hukum atau misalnya bereskannya dengan ya kepolisian lah. Kalau misalnya dianya tidak mau ditegur atau masih ditegur masih membuat
ulah gitu ya. Ya itu mungkin masuknya ke ranah hukum aja gitu. Lalu menurut apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, untuk mengatasi masalah tersebut ya kita untuk diskusi, tapi untuk diskusi mengenai keamanan lingkungan berarti diskusinya itu seluruh warga untuk menghadiri. Nah, untuk menghadiri bagaimana solusi untuk nanti misalnya kalau ada kejadian lagi bagaimana tindakannya, atau misalnya diamankannya bagaimana, atau tindakannya harus bagaimana gitu. Makanya dirembukan atau dimusyawarahkan antara warga, RT RW, atau nanti ada dari kepolisian untuk menenteramkan atau mengamankan lingkungan ini, ataupun misalnya tidak usah dengan polisi atau dengan RT RW aja cukup. Nah, itu mungkin dengan masyarakat kita rembukan gitu ya, di bincangkan atau dibicarakan bagaimana menurut masyarakat kalau misalnya tindakan ini terjadi lagi gini-gini. Nah, nanti kesepakatan antara warga dan pihak yang berwenang gitu. Lalu sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan tersebut? Kalau di sini kalau untuk anak muda kan suka ada ini ya pengajian ya, pengajian, terus ada juga apa ya namanya apa namanya itu program-program yang dari desa itu ya suka diinikan suka dikasih tahu ke masyarakat, terutama kan anak muda tuh, ini ada program ini silakan siapa yang mau nah untuk mengikuti. Terus kalau yang sudah membentuk itu adalah ini grup Marawis tuh ya di sini itu, terus grup terbangan, terus apa lagi ya, grup satu lagi itu kalau nggak salah apa namanya kalau yang di sekolah itu ya itu ada juga Irma gitu ya, remaja masjid ada itu yang sudah terbentuk di masyarakat itu. Tapi kan kita kembali lagi kepada anak-anaknya, apakah anak-anaknya respon atau enggak. Tapi kalau organisasi mah udah terbentuk sih, efektif ya Bu? efektif ya. Terus kalau misalnya tentang posyandu, ada anak-anak mudanya ikut di situ berkecimpung di program untuk membantu ibu-ibu gitu ya. Terus kalau misalnya lagi pemilu juga yang diterjunkan itu bukan orang tua sekarang, itu anak-anak muda yang berpotensi gitu ya, karena kan anak-anak muda itu masih cerdas, masih kuat fisiknya, dan masih otaknya masih cemerlang lah gitu ya. Nah, terus untuk nanti kalau ada kegiatan-kegiatan apa juga untuk bekal dia bekal dia nanti masa depannya gitu. Nah, makanya di lingkungan ini juga udah terbentuk sih untuk pemilu, untuk kegiatan ya Karang Taruna itulah. Karang Taruna sudah terbentuk kalau misalnya ada acara apa gitu. Nah itulah diterjunkan Karang Taruna. Cuman kalau orang tuanya mah memantau aja gitu ya, dari sebagai pengawas aja. Pengawas aja lah, sebagai pengawas aja gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan misalnya keagamaan, misalnya 17 Agustus, misalnya ada kerja bakti gitu. Itu mungkin kalau di masyarakatnya. Lalu pertanyaan yang terakhir,
apa sih harapan Ibu terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Nah, kalau harapan ibu ya sebagai ibu mendidik anak-anak ya, harapannya mah pingin anak-anak Indonesia itu maju, sukses dan beragamis, terus menciptakan lapangan kerja sendiri supaya yang nganggur-nganggur itu bisa direkrut. Nah, tidak susah untuk mencari nanti kedepannya menapkah pekerjaan gitu. Nah, ibu itu cita-citanya pingin anak-anak atau remaja-remaja di lingkungan ibu itu yaitu menciptakan lapangan kerja sendiri supaya yang nganggur-nganggur itu bisa direkrut. Nah, itu. Jadi untuk kedepannya ibu ya Indonesia inilah jadi apa ya, anak-anak yang berkreatif gitu ya, berinovatif, terus apalagi sukses dalam segala hal gitu ya, bukan kejelekan aja. Kan sekarang contohnya dengan youtuber ya udah sukses kan tanpa bekerja di di orang lain, tanpa bekerja di orang lain, tapi dia menciptakan lapangan kerja sendiri. Kan banyak yang berhasil ya. Terus dengan bisnis makanan, terus dengan live TikTok gitu ya Bu ya. Live TikTok itu kan sudah menciptakan lapangan kerja sendiri ya. Jadi sekarang itu harapan ibu itu tidak mau ada yang nganggur. Udah tamat sekolah itu semuanya gitu ya, bisa bekerja gitu. Entah di orang lain, entah mendirikan sendiri atau menciptakan buat dirinya sendiri aja lah gitu ya. Jangan memikirkan orang lain dulu, buat dirinya sendiri aja supaya dia menciptakan lapangan kerja. Bagaimana caranya untuk kedepannya ibu itu ingin begitu, karena kan sekarang banyak ya media sosial ya, sekarang mah gampang kan, tinggal klik jadi kan, jadi uang. Jadi sekarang ibu cita-citanya anak-anak muda sekarang itu bukan kita mencari uang, tapi uang mencari kita gitu. Harapan ibu itu untuk pengennya mah gitu ya. Ya, tapi itu kembali lagi kepada anak-anaknya, apakah anak-anaknya antusias atau bagaimana, atau anak-anaknya giat atau gimana. Ya, itu mah kembali lagi kepada anak-anaknya gitu. Mungkin menurut ibu mah ya ke depannya gitu. Baik Ibu, terima kasih sudah Sama-sama. Jawabannya bagus-bagus. Baik teman-teman, cukup sekian wawancara bersama Ibu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Baik, setelah menonton video wawancara narasumber yang pertama dengan Ibu Dewi, mari kita lanjut dengan menonton video wawancara yang kedua dengan narasumber Bapak Jeffriandi. Teman-teman, hari ini saya akan melakukan wawancara yang keduanya bersama Bapak Jeffriandi. Mari kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama, boleh Bapak memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Jeffriandi. Saya tinggal di Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Senang, Kelurahan Pematang Wangi. Ya, intinya saya tinggal di Bandar Lampung ya, di Provinsi Lampung. Begitu saja. Saya udah berkeluarga, punya anak 2. Gitu. Lucu-lucu ya anaknya? Lucu-lucu banget. Lucu. Baik, kesibukannya apa Pak? Sibukannya sekarang ya hanya sebatas ya ada bisnis lah kecil-kecilan. Ya, mencari segambar beras dan sebongkah berlian. Kayak lagu ya? Oh iya, betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana sih pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini? Ini kondisi dalam masalah apa nih? Kondisi apa nih? Kondisi masyarakat yang ada di lingkungan. Oh, lingkungan. Kalau secara ekonomi ya kalangan menengah ke bawah lah ya. Jadi secara apa lagi nih
kondisinya yang dinilai dalam secara apa masalahnya, apanya nih? Bermasyarakat. Bermasyarakat. Dan kewarganegaraan. Oh, oke. Kalau terkait dengan masyarakat ya, hampir di semua tempat ya, masyarakat itu tidak semua aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Entah apakah karena dia kesibukannya atau memang dia tidak bermasyarakat atau apalah ya, kita tidak tahu masalahnya. Contoh misalkan kita kegiatan sosial kerja bakti, tidak semua warga, misalnya ada 100 kakak yang ada di daerah kami ya, belum tentu semua akan hadir dalam kerja bakti. Mungkin ada 50%, ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin mereka karena kami adalah di kota ya, jadi ya kadang ada yang pulang kampung atau apa kalau kegiatannya di akhir pekan. Jadi nggak semua dan punya alasan tersendirilah kenapa tidak hadir. Nah gitulah kondisi masyarakat kita pada umumnya. Sebetulnya ya ketika ada kegiatan sosial kemasyarakatan, gotong royong atau apa, berarti nggak semua hadir. Ya mungkin ada orang-orang yang punya jiwa sosial yang baik dan bagus, dia hadir. Ada juga yang tidak hadir tapi dia memberikan, misalkan ada kerja bakti, dia memberikan sedikit makanan, minuman. Seperti itulah kondisi kita. Seperti itu, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah menurut Bapak warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Ya, kalau terkait dengan kegiatan masyarakat yang saya bilang di awal, ya nggak semua. Ya. Kalau kegiatan politik, ya hampir 90% warga di tempat kami itu alhamdulillah ikut dalam kegiatan misalkan pemilihan pilkada, ya pilgub dan pilpres itu hadir. Hampir 90% itu hadir. Nah tapi terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan yang belum tentu semua, lebih besar persentasenya ketika pemilihan umum, pemilu. Kemudian kalau terkait dengan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial ya, nggak semua orang punya jiwa sosial ya. Kalau jiwa sosial terkait dengan sumbangan ya gitu juga sama. Nggak semua juga orang itu ada yang mau dikasih, ada yang mungkin apakah memang karena ekonominya atau apanya itu menjadi yang mungkin jadi masalah juga ya, kita nggak tahu kan ekonomi mereka seperti apa. Misalnya itu seperti itu, Mbak Sasa. Baik, apa sih masalah terbesar yang menurut Bapak itu berkaitan dengan nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Contohnya itu kayak intoleransi, beredarnya hoaks, apatisme, dan tidak taat aturan. Ya, terkait dengan hoaks ya kalau terkait dengan hoaks itu kan sifatnya zaman sekarang kan era digital ya, Mbak ya. Jadi terkait dengan hoaks itu kan sifatnya bukan internal dari warga. Bisa jadi masalah internal hoaks itu adalah masalah yang di luar warga, bisa jadi. Itu terkait dengan itu ya, warga sini kalau menurut saya ya kan berarti kan di media sosial terkait dengan hoaks segala macam itu. Jadi jarang berhubungan dengan, kalau hoaks itu jarang berhubungan dengan sosial kita di warga. Kemarin tadi apa tadi, Mbak? Selain intoleransi, apatisme, dan tidak taat. Nah, terkait dengan tidak taat aturan ya, nggak semua orang warga itu ya, saya yakinlah semua warga itu dalam hati itu baik, tapi tidak ada juga terkait dengan aturan dan segala macam. Ada juga yang mungkin warga yang tidak taat aturan gitu ya. Ya banyak hal lah ketika ada aturan warga, misalkan setiap bulan ada sumbangan, misalkan ketika ada kebersihan, keamanan, kemudian dan hal-hal segala, rukan kematian dan segala macamnya. Yang nggak semua warga itu ya taat dalam hal itu juga ada juga. Nah, apa penyebabnya? Bisa jadi ya nggak alam ya. Apakah itu ada memang masalah ekonomi mereka atau kepercayaan mereka terhadap apakah ketua RT atau apanya itu tidak ini ya, tidak baik begitu, seperti itu mungkin, Pak Sasa. Baik, apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Dampak permasalahan yang tadi. Oh iya, terkait dengan dampaknya tidak berasa ya, karena memang kan hanya sebagian kecil yang terkait dengan kegiatan sosial yang kita adakan, misalkan sembah. Memang di semua tempat saya yakin
akan sama sih ya, nggak semua pasti hadir, hanya perwakilan aja lah. Memang kalau kita pandang seperti itu kan pasti nggak semua warga hadir, makanya ada minimal ada perwakilan dari warga, misalnya di kompleks dari gang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, mungkin ada perwakilan saja, itu sudah bagus lah menurut kita. Ketika ada keputusan musyawarah terkait dengan di bidang RT lah, dalam hal skop kecilnya itu ya paling kami mau ada perwakilan minimal, baru kami melakukan sebuah keputusan musyawarah begitu Mbak, gitu. Apalagi ada kurang nggak yang dari desa ini? Sudah cukup. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Ya terkait dengan pemahaman seperti itu ya ada yang paham, ada yang tidak, yang pasti nggak semua orang paham gitu. Makanya terkait dengan ketidakhadiran, apakah itu hak dan kewajiban mereka, maka mungkin mereka nggak paham bahwa itu hak dan kewajiban mereka. Ketika ada misalkan ada kerja bakti itu kan terkait dengan masalah bersama gitu, tapi ada juga kan yang tidak hadir, ada di rumah tapi di rumah saja gitu kan. Ada sikap orang-orang juga kadang mungkin karena mereka lelah bekerja, kerja di luar kota ya, menyebabkan mereka juga capek atau gimana gitu. Ada juga yang dia tidak bisa hadir tapi dia memberikan misalkan makanan Pak buat bapak-bapak kerja bakti nih Pak gitu. Ada juga yang bawa minuman nih Pak, buat tehnya Pak atau esnya Pak. Ada juga seperti itu. Toleransi dalam mereka nggak hadir tuh ada nilai baliknya lah. Nah tapi ada juga yang tidak, ada yang tidak sama sekali hadir, tidak peduli ya, ada seperti Cuek. itu juga, cuek aja gitu Nah kalau apalagi masyarakat kota, masyarakat betul, masyarakat kota ya kan kebanyakan ya gitu, udah capek pulang kerja tutup pintu rumah, tidur, sudah tidak ada kegiatan sosial lagi, udah tidak ada, seperti itu. Baik, selanjutnya itu bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Ya ini kan sifatnya warga ya, di lingkungan skop kecil misalkan RT atau perumahan atau apa ya. Kalau warga, kalau bukan sifatnya keamanan yang itu sebuah tindak kriminal ya tidak ada respon, seperti tidak ada respon. Dan kita juga sebagai misalkan ada pengurus RT dan segala macamnya hanya menghimbau saja, kan kita tidak memaksakan, nggak bisa memaksakan seorang ini kamu wajib kerja bakti ya gitu, nggak ada kewajiban, karena sifatnya kerja bakti sosial itu kan kemauan dari diri sendiri ya, kesadaran lah. Kalau kesadaran berwarga negara, kesadaran kita berwarga negara, bermasyarakat, melakukan kegiatan sosial itu ya kesadaran. Kembali lagi dari internal masing-masing, nggak bisa kita memperbaiki secara kalau aparat berwenang ya ketika ada tindak kriminal atau itu melanggar undang-undang baru ada sebuah tindakan gitu. Nah itu permasalahan mungkin di internal masing-masing warga gitu, jadi tidak secara umum ada aparat segala macam tidak berwenang ya. Kalau saya ya kurang berperan lah kalau dari segi masyarakat di tempat kami begitu. Tapi pernah ada permasalahan yang sampai melibatkan pihak berwenang? Ya kalau ada pencurian ya, keamanan misalkan gitu ya, pasti ada kegiatan dari wilayah setempat untuk ketika kita ada laporan ya pasti ada seperti itu. Kalau terkait dengan keamanan, kehilangan, pasti ada laporan seperti itu. Baik, selanjutnya apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya terkait dengan masalah di warga ya, pertama adalah membangun kesadaran internal masing-masing. Ini ya bisa jadi kalau internal ya bisa jadi mereka ini kesadaran masing-masing Mbak ya, untuk bersosial, berwarga negara itu ya kesadaran masing-masing, harus ada dari internal masing-masing juga untuk merubahnya. Yang kedua mungkin ya teman-teman adik-adik mahasiswa juga bisa memberikan apa di kelurahan, penyampaian apa gitu, motivasi buat kita bersosial dan segala macamnya. Mungkin ya belum ada ya, kalau zaman dulu bisa jadi ada penataran P4 dan segala macamnya terkait dengan kita bilang dan segala macamnya kan. Zaman sekarang kan serba digitalisasi ya, serba internet ya. Kalau goyang TikTok mungkin ya ibu-ibu bamba-bamba itu ya semangat ya, tapi kalau memang sifatnya sosial nah ya mungkin apa senangnya ya, kalau ibu-ibu itu kan senang foto-foto ya, Instagram mebel segala macam lah. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini apa mungkin entahlah nanti dari mbak-mbak mahasiswa mungkin yang bisa memberikan pemahaman di warga, apakah bentuknya secara direct langsung ke rumah warga
atau mengumpulkan, yang pasti kita mengumpulkan tuh kalau dari 100 orang, 100 kakak yang kita undang ya bisa jadi 70% yang hadir itu bagus sebetulnya. Tapi kan berarti kan kesadaran warga itu terkait dengan kewarganegaraan, sosial dan kemasyarakatan tuh ya kalau menurut saya sih kurang gitu. Kurang full ya dalam artian seperti itu. Jadi mungkin hanya kita dalam warga itu semua ketika undangan tuh hadir 60% atau 50% itu udah bagus banget. Selanjutnya itu, apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Ya, sama saat ini di tempat kami belum ada, Mbak. Ya, kalau monggo kalau Mbak sekalian mau buat kegiatan, ya mungkin kalau emang ada teman-teman mahasiswa mungkin lebih dinilai lebih bisa membantu mungkin. Kenapa? Karena adik-adik ini kan tidak terkena terkait dengan masalah politik. Kan adik-adik kan independensinya ini masih baik lah ya. Kalau orang-orang lain di luar mungkin ada tujuan-tujuan politik, dia nggak mau lah warga juga seperti itu. Itu mungkin kalau dari mbak-mbak mahasiswa yang terjun ke lapangan ngobrol masing-masing ya mungkin diterima masyarakat seperti itu. Baik, ke pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Ya, harapan saya terkait dengan generasi muda. Generasi muda sekarang ini kan generasi Gen Z ya, Gen ini yang suka lebih suka main HP sendiri di rumah daripada ada kegiatan sosialisasi. Nah, harapan saya ya kalau memang ini eranya seperti ini, ya harapan saya 50-50 lah, dibagi lah. Ada waktunya emang teman-teman di rumah bermalas-malasan makan seblak, minum es segala macam di rumah, di kamar. Tapi ada waktu juga kita bermasyarakat, biar orang mengenal cara kita bersosial dengan masyarakat, saling menghormati, ya kan, saling toleransi, gitu. Ada masalah ada segala macam. Ada kegiatan apapun juga begitu. Jangan gara-gara tiktokan tidak ada kegiatan bakti sosial tidak hadir begitu. Jadi ya harapan saya generasi muda ya apa ya harapan saya ya mampulah bermasyarakat. Kalau malah menurut saya makin kesini makin era digital, teman-teman ya secara sosialnya apa ya mungkin berkurang gitu. Karena lebih senang main HP di rumah, internetan Indohome full, jadi membuat mereka nyaman di rumah. Akhirnya ada kegiatan-kegiatan sosial ke masyarakatan. Jadi kadang kalau nggak ada temennya yang ngajak, nah itu pasti tidak ada. Ya apalagi misalnya temennya Mbak Sasa ini misalnya, ada temannya mau ada kegiatan nih misalkan, dari yuk kita jebak yuk. Ada satu kawannya yang nggak mau, biasanya nggak mau Mbak, gitu. Nah makanya ya generasi sekarang cobalah dibangunlah kesadarannya terkait dengan kewarganegaraan. Jangan hanya ya mungkin kalau adik-adik mahasiswa yang mungkin sekolah punya kepedulian karena teman-teman belajar. Tapi kalau orang yang mungkin tidak kuliah, yang notabene cuman tiktokan goyang-goyang saja ya mungkin tidak mau lah ya. Kalau nggak seru, nggak asik, nggak ada foto-foto, nah, mungkin nggak mau ya. Jadi harapan saya sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda ya harapannya punya kesadaran lebih, terserah lah apakah itu di segi pendidikannya, di sekolahnya, di universitasnya, itu ya dibangunlah, jangan hanya belajar saja. Ya kebanyakan juga ada mahasiswa juga yang hanya belajar saja. Jadi dia tidak bersosial juga, nggak ada organisasi, tidak ada kegiatan yang di ini, hanya kuliah pulang, kuliah tidur di kamar, dah belajar gitu. Jadi ya hanya kutu buku gitu, ya tidak baik juga. Karena kita harus ada jiwa sosial juga ke masyarakat. Karena harapan orang warga atau masyarakat itu ya orang kuliah itu orang yang serba bisa. Suruh jadi MC di kegiatan ke-17-an idealnya harus bisa, ya enggak? Reaksinya lebih begitu. Mungkin gitu Mbak Sasa. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga kalau jika ada kesempatan kita bertemu. Baik, seperti itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah menonton video
wawancara dari dua narasumber tersebut sangat terlihat dua perbedaan perspektif dari mereka. Dari Ibu Dewi sendiri mungkin beliau memandang masyarakat itu dengan respon yang lebih baik gitu ya. Dan sedangkan kalau untuk Bapak Jeffriandi itu dia lebih menjawab ke arah realistisnya gitu. Karena itu tergantung hak orang-orang gitu ya. Sedangkan kalau Ibu Dewi itu menurut pribadinya sendiri gitu. Mungkin dan untuk keresahan-keresahan yang ada yang disebutkan Ibu Dewi itu cukup realistis juga dan berdasarkan karena setiap daerah itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda ya, seperti di Bandung yang sudah disebutkan oleh Ibu Dewi tadi, dan di Lampung juga ada permasalahan-permasalahan yang lain yang tapi mungkin tidak disebutkan ya oleh Bapak Jeffriandi. Baik, mungkin itu hasil yang bisa saya paparkan dari dua wawancara dari narasumber tersebut. Baik, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.